Bismillahirrahmanirrahim. Paslon utawi iki iku pasal sawiji wa furudul wudu'i lan utawi piro-piro pardune wudu. Iku sittatu asya'a nenem piro-piro perkara. An-niyatu sawiji niat inda ghuslil wajhi ing dalem nalikane ngumbah rai. Wa ghuslul wajhi lan pindone ngumbah rai wa ghuslul yadaini lan ngumbah tangan loro ilal mirfaqaini tumeka maring sikute karo. Ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Wa mashu ba'dir ra'si lan ngusap setengah sirah. Yang dimaksud setengah di sini sebagian. Wa ghuslur rijlaini lan ngumbah sikil loro. Ilal ka'baini tumeka maring kingkiongan loro. Wat tartibu lan pineneme tartib. Wat tartibu lan urut-urut. Alama ingatase perkara dakarna wis nutur sapa kita hu ing ma. Pasal ini menjelaskan tentang wudu. Ki musonib meletakkan pasal tentang fardu wudu setelah siwak, sebelumnya juga tentang bab air, tentang pasal air. Karena air dan siwak adalah alat untuk wudu, siwak juga alat untuk membersihkan mulut, gigi dan gusi. Dan itu dilakukan sebelum melakukan wudu ya. Alon-alon aja sedikit-sedikit, bab syarahnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal sawiji. Wa furudul wudu'i lan utawi piro-piro pardune wudu. Iku sittatu asya'a nenem piro-piro perkara. An-niyatu suwiji niat. Inda ghuslil wajhi ing dalem nalikane ngumbah rai. Wa ghuslul wajhi lan ngumbah rai. Wa ghuslul yadaini lan ngumbah tangan loro. Ilal mirfaqaini tumeka maring sikute loro. Wa mashu ba'dir ra'si lan ngusap sebagiane sirah.
setengahnya ora apa-apa. Wa ba'dur rijlaini wa ghuslur rijlaini lan ngumbah sikil loro. Ilal ka'baini tumeka maring kingkiyungan loro. Wat tartibu lan tartib. Alama ingatase perkara. Dakarna kang wis nyebut sapa kita. Hu ing ma. Ayo bareng. Pasal ini menjelaskan tentang pardunya wudu. Fardu wudu ayat genap sadayana. Sudah sangat maklum ya. Ini indah Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, wudu itu pardunya ada 6. Satu adalah niat ketika membasuh wajah. Niat ketika berbarengan membasuh wajah. Lafadz niatnya nawaitu raf'al hadasil asgor. Nanti batasan wajah itu nanti juga dibahas ya. Ini mulai mimmana bitis sa'ri ra'si, dari permulaan tumbuhnya rambut kepala sampai ujung apa ini janggut. Ini ke atasnya, lebarnya dari telinga ini ada cecentilnanya. Iya no juga kutil. Ini sampai dengan ini, itu lebarnya. Semuanya harus terbasuh karena membasuh wajah adalah rukun yang kedua setelah niat. Air diambil pakai tangan, diniatkan ini berfungsi sebagai gayung. Kalau ada gayung boleh pakai gayung. Tapi lebih nyaman, lebih enak pakai tangan ya. Diletakkan set sini sambil diusap begini. Nah, tuh. Ini ke bawah sini ya kan. Ini dari atas ini nyerempet ke sini. Nyerempet ya. Lentil-lentil terus ke bawah kan ke sini. Ya. Ini ya, sini. Jadi lo nacilo sekalian dibuang gini. Nah. Wudu. Nah. Ono udang sare ciluhan. Ki aya ciluhan ki. Untuk nyentuh di cabak-cabak wae guys. Yang belum mandi. Ya kan begitu. Nawaitu berbarengan dengan datangnya air. Nah niat itu belum kehitung ketika sudah melewati hidung airnya. Kalau belum melewati hidung sudah ke bawah. Tinggal ditambah 2 kali lagi sunnah ganjil. Kalau yang kedua kenanya keberapapun kenanya ya kan niat. Ketika membasuh wajah, berapapun membasuh wajahnya, kalau belum diniatkan, belum niat, belum dihitung. Ya, belum dihitung. Poho itu niat. Nyasar wajah si banget doang. Ya kan? Jadi patokan 3 kali itu dihitung setelah niat. Ya. 1 kali itu niat, poho. Udah bari ngobrol. Ngawangkong, bari ngarumpi. Jeung tatangga anu keur wudu deui. Itu deui, jangan dihitung. Nanti mulai dihitungnya itu setelah pure banyu, nawaitu raf'al hadasil asgor, tambahan. Yang kedua, Allahumma bayyid wajhi
yauma tabyadu wujuh wa taswaddul wujuh. Berdoa. Yang ketiga juga begitu. Allahumma inni a'udzubika min antaswadal wajhi. Boleh begitu atau kayak doa yang pertama kayak tadi. Satu saja. Aku memohon kepadamu ya Allah, terangkanlah, beningkanlah wajahku di hari-hari Engkau membeningkan wajah-wajah orang-orang yang beriman, dan aku berlindung padamu dari penggelapan, dari penghitaman wajah di hari-hari yang gelap. Sebab nanti di akhirat itu malaikat itu identifikasi, mendeteksi kita, mendata kita itu dengan tanda-tandanya. Kalau cahaya wajahnya cemlorot, akan blenong, wah ini muslim. Kalau ini gelap, ya kan, ada orangnya tapi wajahnya nggak tampak, gelap, kayak diapain tuh, ya kan? Gelap pokoknya morakaton. Wah ini misah sebelah kiri, ini kafir, kafirin. Sebelah ini muslimin, gitu. Jadi gampang wudhu. Nah, ya. Nomor satu niat, yang kedua membasuh wajah. Niat dan membasuh wajah dilakukan secara bersamaan. Membasuh wajah pekerjaan lahir, niat pekerjaan batin, pekerjaan hati. Kita mulai dari wudhu sudah menyatukan antara badan kita, lahir kita dengan batin kita berwudhu. Nah, sudah tidak perlu lagi make up yang berlebihan. Sering wudhu aja, syukur-syukur dalam wudhu. Selalu punya wudhu. Kalau batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Insya Allah wajahmu berseri-seri, cerah, ceria. Sekalipun dasar kulitnya hitam, hitam tapi manis, ya kan? Ya hitam manis. Hitam-hitam kereta api. Biarpun hitam banyak yang mencari. Harapannya begitu. Geti-geti masih hitam manis, ya kan? Yang blenong-blenong tapi hasil rekayasa misalnya, ya kan, aparane kosmetiknya tidak pakai, langsung abang kayak kulit bagong babi. Ya ada yang begitu ya, melenos ya, yang wajar-wajar aja, apalagi masih jadi pelajar. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai dengan sikut. Ini siku ya. Membasuh kedua tangan kanan dulu didahulukan, sikutnya sampai ke basuh. Bahkan jika dilebihkan itu akan menjadi gurrol muhajjalin, akan menjadi cahaya yang menjadi pembeda. Ini ya, sisa wudhu, ya kan, basuh sampai sikut. Dilebihkan, bisit kabasuhan, kabe sikutna dilewihan. Lalu dilewihan lebih ka kelek sih, nyeuna naon bau kelekna meureun ka basuh, hilang, ya kan. Oke. Itu. Dan aliran air baik ketika membasuh, ketika goslun membasuh, si air itu harus berjalan sebagaimana sifatnya air, bukan membasahi tetapi mengalirkan air. Airnya kudu ngalir, kalengan siduk diusap, ya. Atau walau di bak cawuk mah lalepkeun we leungeunna, ya kan. Sap, atau baknya kucur giniin. Wadahan di sini kan merambat, diputer, balik lagi diusap, ya. Harus air yang mengalir. Air yang cukup untuk menyentuh anggota wudhu dengan mengalir, ya kan? Dan tidak boleh berlebihan, ya kan? Tidak boleh namanya israf kalau berlebihan. Lamun sacawuk kieu cukup, tidak boleh pakai saember basuh leungeun hiji doang. Itu namanya berlebihan. Berlebihan tidak boleh, israf juga tidak boleh. Cukup memenuhi standar sah, gitu ya, untuk membasuh patokannya dengan mengalirkan air pada bagian anggota rukun wudhu yang wajib dibasuh. Itu ya. 2 ya, 3 ya, sampai sikut. Sampai kedua sikutnya. Satu tangan satu sikut, ya kan? Nah, sikut ini sikut. Pertemuan antara pergelangan dengan ini namanya sikut, sendi. Kemudian yang keempat, mashu ba'dir ra'si, mengusap. Nah, ngusap
Berbeda dengan membasuh, mengusap. Jadi cukup tangannya dibasahi, diusapkan ke sebagian kepala. Kepala itu mulai dari ini, ujung rambut terus, ya kan? Nah, di kepala. Ba'dur ra'si, di sini pakai kepala, bukan rambut, bukan sa'ru ra'si, tapi ba'dur ra'si, di kepalanya. Kalaupun rambutnya doang tidak tembus kepala, masih sah. Dengan catatan si rambut berada di sekitar kepala. Kalau rambutnya panjang, misalnya kayak Pita rambutnya panjang ya. Rambutnya panjang, di ujungnya we doang. Nah, tidak sah. Harus di sekitar kepala. Parha rambutnya panjang misalnya. Ya kan, ya, perempuan mah dulu mah semua memanjangkan rambut, makanya disebut si rambut panjang. Kalau sekarang perempuan dan laki-laki ya, kadang ada laki-laki yang panjangan laki-laki rambutnya ya kan. Ilmu mah pondok, rambut panjang. Tenanan kalau seimbang mah dengan ilmunya. Ya. Laki-laki jabri gondrong. Rambut panjang, otak ngecupet. Ilmu pendek, ya jangan dong, ya kan, harus seimbang. Itu ya sebagian kepala, maka tidak cukup membasuh rambut yang keluar dari bagian kepala, diusap, tempelkan kacai, gitu aja cukup. Tidak usah diambil airnya, disiram karena gitu mah, ya, disiram. Ini diusap, tangan yang basah diusap. Bahkan kalau misalnya rambutnya menang rebonding, betel na alus kene, beda jeung bapak mah senangnya digundul. Ya kan, rambutnya udah diindah-indah, dibikin kayak anak pang, ya kan. Gitu. Sayang nih kalau kena air pasti lepes, ya kan. Boleh dicolok aja sedikit. Ting. Ting 3 kali. Beda-beda tempat takut ngagunduk. Ting 3 kali. Ya gitu. Atau yang paling kecil di sini. Ngusap ngaranna ge. Boleh ya, boleh sah. Gitu ya. Atau kalian yang perempuan misal rambutnya menang nyakan hayang keriting, padahal di Jawa mah orang keriting itu dipoyokan. Udah hidung, jelema mana teker rambutnya keriting deui kan. Tapi di kita kadang keriting itu jadi keindahan tersendiri dan daya tarik sendiri. Ada yang keriting? Insya Allah rambut bawahnya semua keriting. Bisa dibuktikan. Jadi sekep wae, orang tiga keriting gimana? Udah. Lainnya nyahoan. Ya. Waslur rijlaini lan ngumbah. Yang kemudian yang kelima adalah membasuh kedua kaki ilal ka'baini sampai kedua mata kaki. Ya kan? Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini batas akhirnya mata kaki. Maka mata kakinya dibasuh. Ini mata kaki. Naon cek orang Sundana? Kengkeongan. Kengkeongan mah ya bahasa Jawa, kingkiongan diganti kengkeongan. Keongnyaan meureun. Naon ieu? Mumun, cangan. Ieu naon ieu? Tukang ngeunana. Lain di ujungna aja. Kalau orang Indonesia mah namanya tumit. Kalau orang Sundana naon ngaranna? Kita kieuna doang tah, ayeuna doang. Anu napakna doang naon ngaranna? Dipertanyakan kesundaan Asia. Orang sudah tenyaho ngaran anggota tubuh. Naon ieu ngaranna? Hah? Ya Allah. Ai dampal mah sadayana neng teh dieu ka dieu dampal. Ieuna doang ujungna naon? Bahasa Indonesia tumit, bahasa Sundana bahasa maneh naon? Hah? Hah? Bahasa Jawane apa? Bahasa Jawane, bahasa Pungangan. Tungkak. Bahasa Sundane jambu. Parah ya Sundana, Sunda Jawa segala mah ya. Hah? Lah salah kabeh. Geus bali nyaho Bali nyaho. Pokoknya ieu rupana naon ngaranna. Ya kan? Dari sini ke sini ini
dari bawah dampal. Ini dari sini, dari mata kaki ke bawah namanya telapak kaki. Di bahasa Indonesianya, ya kan? Ya kan? Dari sini ke sini betis, dari sini paha. Ping, sudana. Bitis, ping. Ketukang birit. Birit. Iya kan? Biritna. Ngaranna Ritna. Kulantaran pernah bibi jadi Biritna. Jeung Ceulina. Itu ceulinya. Iya. Bokong bahasa Jawane, bahasa Sundane kasare birit, halusna bujur. Iya. Boal mah jerona. Kayak dilian. Boal mah jerona, gitu ya kan. Birit, kalau wayah gini jam-jam segini namanya apa? Burit. Anu hideung sok susuruntulan. Nah, berit. Nya. Jadi burit, aya berit, asup ka birit. Iya. Bahasanya dekat sekali ya, maknanya jauh. Itu bahasa Sunda begitu, apalagi bahasa Arab. Burit sore, birit pantat. Kalau berit tikus, nama hewan. Sudah. Nah ini membasuh kaki itu fardunya sampai dengan mata kaki. Itu ya. Kalau dalam keadaan si badannya itu sudah bersih dari najis, suci dari najis. Mun di pahana aya getih, di ping-pingna aya tikotok atau aya kiih datas ngompol, ya wajib dibasuh, ya kan? Atau di betisnya aya tai ucing, dasarena jeung ucing, misalnya ya kan? Ya tai ucingnya najisnya dibuang dulu, ya kan? Ini membasuh kalau si anggota badan yang lainnya sudah tidak ada najis, ya. Tidak. Kalau ada najis ya dibersihkan dulu. Ngusap rambut juga tadi, ngusap soten kalau dalam keadaan badannya sudah keadaan bersih atau suci dari najis. Bersihkan dulu, mandi dulu bersih. Entas ulin ke kandang-kandang kebo asup. Misalnya langsung wudhu baik, bisa jadi seluruh tubuhnya ya kan katempelan cikiih munding kebo. Eta kenanya. Munding jeung kebo teh sadulur. Satu nama untuk dua nama untuk satu makhluk hewan. Sudah, itu sampai sini ya. Kemudian yang ke-6 wat tartibu ala ma dzakarnahu. Tertib terhadap apa yang telah kami sebutkan. Mulai dari niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai sikutnya, mengusap kepala, membasuh dua kaki sampai mata kaki dan tertib. Itu nomor 2 ya. Al-aslu, dilihat. Ini penjelasan Ki Musonif. Hukum asal, al-aslu bermula dari asalnya fardu wudu fi masru'iyatil wudu'i, di dalam disyariatkannya wudu, wa bayani furudihi, dan penjelasan fardu-fardunya wudu itu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Ngomong wae di hareup dia ngomongna nu maca kayak babah nu nyoret pipi meureun. Asal disyariatkannya fardu wudu dengan susunan di atas adalah penjelasan dari Al-Qur'an yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Surah Al-Maidah ayat 6.
Ya ayyuhalladzina amanu, wallahu a'lam maknanya. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Ya Allah yang Maha tahu, wallahu a'lam tuh, ya kan. Memaknai Al-Qur'an harus disertakan Allah yang Maha tahu. Kita taunya cuma segitu, segini, ya kan. Yang Maha tahu kebenaran sesungguhnya ya Allah. Kita tidak boleh menghakimi makna ini yang paling benar, makna itu yang paling sahih, karena Allah yang paling tahu. Begitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum, apabila engkau berdiri, ila sholati, menuju sholat, fagsilu, maka basuhlah oleh kalian semua wujuhakum, wajah-wajah kalian, wa aidiakum, dan kedua tangan kalian, ilal marafiki, sampai dengan sikut. Sikutnya bahasa Indonesia naon? Siku pakai tente. Wamsahu, dan usaplah oleh kalian semua biru usikum, pada kepala-kepala kalian semua. Wa arjulakum, baknya bukan ba dengan ya, tapi pada. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian semua, dan kaki kalian semua, ilal ka'baini, sampai dengan kedua mata kaki. Ya. Al-Qur'an yang menjadi usulul fikih, asal muasalnya fikih, asal muasal disyariatkannya wudu dengan fardu yang 6 itu adalah ayat ini. Kalau kalian mau berdiri, kalau kalian mau mendirikan sholat, basuhlah wajah kalian, kemudian kedua tangan kalian sampai sikut, usaplah kepala-kepala kalian, kemudian basuhlah kaki-kaki kalian sampai dengan mata kaki. 4 poin yang disebut dalam Al-Quran. Kemudian Al-Imam Syafi'i menyebut fardu wudu itu menjadi 6. Qurannya menyebut 4. Kenapa yang 2 itu? Dari atas dasar hadis. Ya kan, apa hadis apa? Kullu apa namanya? Innamal a'malu binniyat. Sahnya amal itu dengan niat. Maka niat dimasukkanlah menjadi rukun yang pertama. Yang kedua, tambahannya menjadi rukun wudu yang keenam adalah tertib. Tidak boleh diacak-acak karena Qur'annya nyebut seperti itu. Wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, tidak boleh dirubah. Maka berurutan begitu menjadi fardu. Urang mah rek yeula lah kukumba suku heula. Karak si banget. Ya kan? Misalnya atau dibalik urutannya tidak boleh. Tidak boleh dibalik-balik. Itu ya, tidak boleh dibalik-balik. Ini penjelasan di bawah. Al-marafiq yang dimaksud dengan marafiq, ilal marafiq tadi di atas, jam'u mirfaqin, yakni jamak dari lafaz mirfaq. Apa itu mirfaq? Huwa mujtami'us sa'id alal adud. Adalah mujtama'u, kumpulnya, as-sa'idu apa namanya, telapakan yang bagian bawah yang menaik, ma'al adudi, berserta betis, pertemuan antara telapak kaki dengan betis. Ini persendian pertemuannya namanya mirfaq. Al-Ka'bain, jadi maksud dengan Al-Ka'bain adalah musanna ka'bin, 2 mata kaki. Wahuma, dan dia ada dia 2 mata kaki adalah al-adomani, 2 tulang, anna tiani, yang keduanya nempel, manggon, menempel, minal janibaini, dari 2 sisi. 2 tulang yang menempel di ujung betis 2 sisi. Ya, jelas mata kaki. Ya kan? Apal ya rupana sampai situ. Tapi di bahasa Arab kan begitu didetailkan. Inda mibsolis sakin, pada persendian betis. Pada persendian betis. Ini persendian betis paling bawah namanya mata kaki. Namanya ka'bun.
ma'al qadami sartane telapak kaki, beserta tapak kaki. Pertemuan antara betis dengan telapak kaki itu ada tulang yang menonjol di sisi kanan dan kiri, sisi luar dan dalam, disebut namanya ka'ab. Wa ila fil maudhi'aini bimakna ma'a. Dan menurut lafaz lain dalam dua tempat bimakna ma'a, mempunyai wa ila di atas, wa ila ya, ilal marafiki wa aidiakum ilal marafiki, wa aidiakum dan kedua tangan kalian ilal marafiki, ya kan, serta ilahnya makna ma'a, bukan ke ilal marafiki ke, ya kan, kalau ilahnya bimakna ilah, bimakna intiha ya, ilah bimakna intiha an mujawazah. Tapi ilahnya bimakna ma'a, mengandung makna ma'a, ilal marofiki ay ma'al marofiki, beserta sikutnya. Fayadkhulu maka termasuk al mirfaqoni, opo al mirfaqoni, dua sikut, wal ka'bani dan dua mata kaki, fi wujubil gusli dalam wajibnya membasuh. Kedua sikut dan kedua mata kaki masuk sesuatu yang wajib dibasuh ketika berwudu. Gitu. Wadalla ala dalika, dan telah menjadikan dalil ala dalika atas demikian marwahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Wadalla dan telah menunjukkan, karena dalil itu adalah petunjuk ya. Dalil itu petunjuk bukan hukum. Dalil itu adalah petunjuk bukan hukum. Jadi ketika ada dalil belum tentu menjadi hukum. Yang pantas dan wajar menentukan hukumnya tentu kudu pakarnya. Pakar ahlinya, harus ahlinya. Walaupun ada hadis begini belum tentu hukumnya seperti lafzul hadis. Karena pakar hadis akan menimbang dulu, meneliti dulu ini hadisnya sahih tidak, mursal tidak, asbabnya seperti apa dan lain sebagainya, berbagai macam disiplin ilmu baru bisa dijadikan dasar. Oh, ini petunjuk untuk menentukan hukum ini. Kayak ada orang mati, kemudian ada pisau di sana. Pisau itu dalil. Ya kan? Orang itu meninggal. Apakah pisau itu menancap dengan sendirinya? Tentu tidak. Atau ditancapkan oleh dirinya sendiri? Juga belum tentu. Apa ada orang lain yang akan menancap? Nah, maka itu menjadi petunjuk siapa pelakunya. Harus ahli. Tuh ijik-ijik ieu mah jigana pesona tetanggana. Peso banyak yang serupa. Kan begitu ya? Nah, itu namanya dalil. Petunjuk. Reka Jakarta, ka dieu Cikini, ka dieu arah naon? Misalnya Ciputat, lurus Cilegon. Ya kan? Nah, petunjuk ini yang ada tulisan Cikini, itu Cikini bukan. Plang ada tulisannya Cikini. Ini plangnya Cikini bukan. Ya bukan, baru petunjuk. Cikininya di sono, ke sono. Kan begitu? Nah, itu dalil begitu. Dalil itu begitu. Jadi kalian jangan terjebak oleh kata-kata mana dalilnya? Mana dalilnya? Dasmu. Dalil itu juga tidak hanya dalil nakli, ya kan? Dalil itu juga tidak hanya dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ada juga dalil akli, dalil yang menggunakan logika, akal. Ya, dalil itu ada dua macam, ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil akli berdasarkan logika kita, hujah kita bisa diterima enggak oleh akal? Ya kan? Bisa diterima ke hati, ke otak kita. Satu. Yang kedua, dalil nakli yang dipindah dari kaul Nabi atau dari firman Allah, Quran dan hadis. Nah, ini sedikit disinggung soal dalil. Sebab akhir-akhir ini orang, kamu ziarah kubur ada dalilnya enggak? Main dalil bahagia, ya kan? Ngajinya beli, main dalil baik. Tanya dulu, dalil apa menurutmu? Ya kan? Ya hadis, ya Quran. Ya, itu dalil nakli. Saya mah pakainya dalil akal. Gitu. Keur hirup teu bisa nyaah ka kolot, ayeuna geus pae nyaah ka kolotna. Ngirim doa, ningali makamna, jarak namanya. Gitu ya. Bertentangan dengan agama. Oh enggak, banyak hadisnya.
Itu dalil nakli dan dalil akli dicocokkan, ternyata klop, itu kan ya. Tuh, itu dalil. Dalla ala dalika ma rawahu Muslim. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sahih Muslim 246 an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu annahu tawaddaa. Annahu, sesungguhnya Kanjeng Nabi tawaddaa, berwudu. Faqasala, maka membasuh wajahu, wajahnya Nabi. Fa'asbaqa, maka kemudian menyempurnakan al-wudu'a, pada wudu. Sumaqasala, maka kemudian yang berkata itu Abu Hurairah ya. Anau, sesungguhnya Abu Hurairah itu tawaddaa, berwudu. Faqasala, maka membasuh wajahu, pada mukanya. Fa'asbaqa, maka menyempurnakan al-wudu'a, pada wudu. Sumaqasala, maka kemudian membasuh yadahu, tangannya Abu Hurairah, al-yumna, yang kanan. Hatta asraha, sehingga memasuki fil addi, pada pergelangan atas. Ini namanya adun. Ini apa namanya? Cek orang apa ini pergelangan? Ini pergelangan. Ini yang di atasnya apa namanya? Tangan ini apa namanya? Oh, jangjang. Oh, bukit chickennya. Ngadahar chicken wae jadi jangjang. Deket jengkelek sihnya. Ya, itu bahasa Arabnya udun ini. Ya kan? Sampai ke sini Abu Hurairah membasuh tangannya sampai pertengahan ini. Jadi dilewatkan sikutnya itu bukan hanya di atas sikut saja, tapi sampai pergelangan atas tengah-tengah gitu. Itu asbagul wudu namanya, menyempurnakan. Summa asra'a fil addi. Summa yadaul yusra, kemudian tangannya yang kiri. Hatta asra'a fil uddi, sehingga masuk sampai mencapai fil uddi, pada pergelangan atas. Summa masaha ra'sahu, maka kemudian mengusap kepalanya Abu Hurairah. Summa ghasala, maka kemudian membasuh rijlahu, kakinya Abu Hurairah, al-yumna, yang kanan. Hatta asra, sehingga memasuki pisaki, pada betis, pertengahan betis, sak. Summa ghasala, maka kemudian membasuh Nabi rijlahu, pada Abu Hurairah, rijlahu, pada kakinya Abu Hurairah, al-yusra, yang kiri. Hatta asra'a pisak, sehingga mencapai betis. Summa qala, maka kemudian berkata Abu Hurairah, hakada ra'aitu. Hakada, demikian itu, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, berwudu. Yatawadda, berwudu. Yang demikian itu aku melihat Rasul berwudu. Dipraktekkan oleh Abu Hurairah, menceritakan sambil melakukan bahwa yang begini inilah yang Rasul lakukan ketika wudu. Asra'a fil uddi wa asra'a fis saqi. Mencapai pada pergelangan tangan atas, wa asra'a fis saq, dan mencapai pada betis. Maknahu adkhalal ghusla fihima. Maknanya adalah adkhalal ghusla, memasukkan pembasuhan. Jadi membasuhnya sampai dengan pihima, pada betis dan pergelangan atas. Jadi tukang betis. Sekalipun yang disebut ilal ka'bain, tapi Nabi selalu membasuh sampai tengah betis. Yang rukunnya sampai mata kaki, tapi dilebihkan karena berharap semua mata kaki terbasuh. Ya kan? Namun tidak lewat kang mata kaki doang, bisa jadi ada mata kaki bagian atas yang tidak terbasuh. Ngobrol wae sing tingguri, mana nih ngarep? Ya arep ngaji teh sih. Arek ngobrol wae mah balik wae. Tidak usah ngaji kalau mau ngadopok mah. Ini penting karena dasar sah tidaknya kita sholat dari wudu dulu, ya. Itu ngobrol wae. Ya kan nu ngobrol tina maca si mimiti sampai akhir. Ya, sanksinya. Jangan begitu. Itu namanya satu, kalian tidak punya antusias bisa mempelajari ilmu. Padahal ini fardu ain loh. Mengerti ilmu wudu itu wajib setiap individu. Karena kalian punya kewajiban. Sudah balik.
Hah? Sudah balik belum? Sudah balik kan? Sudah ngimpinya berkali-kali. Bisa jadi tiap malam ngimpi kalian. Artinya semua dipertanggungjawabkan oleh diri sendiri. Temenang bari heureuy, kudu serius, ada antusias ingin mempelajari ilmu dengan benar. Ketika bawa kasabakaba, ai masantren tahun-tahun wudu can belul. Kan anu rusak pesantrennya ke bawa-bawa. Santri mana sih eta? Mending kabisa-bisan masantren rugi aing cek bapana. Duit mah juta-juta, sawah mah mau dibabauan beak jeung masantrenkeun anak ilmu ieu teu bisa, ieu teu bisa. Ya, begitu ya. Udah balik artinya sudah dewasa. Semua tanggung jawab mestinya ditanggung oleh sendiri, termasuk biaya hidup. Ya, termasuk biaya hidup. Saking kasihan aja Bapak Ibu kalian membiayai kalian, karena kalian lagi di pendidikan. Itu mah kebaikan Bapak Ibu kalian membiayai kalian. Sebenarnya kewajiban mereka sudah tidak ada, karena sudah balik. Orang sudah balik itu semua ditanggung sendiri. Apa-apanya. Terus minta dekakolat. Kudu nama. Dia mau geus tepi kaboga anak, masih hayang ngarep-ngarep ke kakolot. Eta ngaranna tidak balik-balik. Ya. Masih anak-anak wae. Kadang teu. Kadang teu. Saya sing ngaranna ke isukan mah di absen kambe apal babah. Si A, si Bena, si Dadap, si Waruna. Ya dengerin, ini penting karena apa? Wudu itu bagian syarat sahnya sholat. Sholat bisa sah kalau wudunya sah. Sholat bisa sah, ya kan? Kalau bersucinya benar. Kalau itu tidak benar, belum sah, ya sholatnya juga tidak sah. Kalau sholatnya belum benar, jangan harap ibadah yang lain benar. Gitu ya. Dengerin, ini dasar-dasarnya. Biru usikum, ada kalimat dalam Al-Quran biru usikum, kalimatnya dengan ba biru usikum, bijuj'in minha. Kenapa Imam Syafi'i ngusapnya ba durasi padahal di kalimatnya biru usikum, pada kepala, kan keseluruhnya bisa makna. Nah, Imam Syafi'i menafsiri biru usikum juj'un minha, sebagian dari kepala. Sebab madhab yang lain seluruh kepala. Misalnya Maliki, seluruh kepala kudu dikumbah ketika wudu. Juga nyampo. Rieur urang unggal arek salat kudu nyampo wae. Teuleum sirahna, ya kan? Jadi isuk sore hulu handap hulu luhur baseuh. Ripuh oge. Dak lalaki ya. Imam Syafi'i juz'un minha, sebagian daripada kepala saja. Dalla membuat dalil. Kenapa sebagian kepala? Ini penting dari dasar. Dalilnya mana sih? Kan lagi usum nanya dalil. Ya kan? Dikasih dalil nih kalian supaya jangan minder kalian. Orang-orang mah di sana ngomong ketik-ketik dalil. Majar teh boga mereka doang yang punya dalil. Padahal punya kita. Dalil itu punya kita. Ini buktinya. Kitabnya kalian pegang, ya. Tong eleh dalil, apalkeun makana. Ya diapalkeun tong malah heureuy. Dalla ala dalika ma rawahu Muslim. Menjadikan dalil ala dalika atas demikian makna biru usikum ay juz'un minha. Makna daripada kepala kalian dimanai sebagian kepala adalah ma rawahu Muslim, apa yang diriwayatkan oleh Muslim. Sahih Muslim 274 wa ghairuhu, dan selain Muslim. An Mughirah, dari Mughirah, anil Mughirah radhiyallahu an. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a, berwudu Nabi, pamasaha maka membasuh, mengusap. Pamasaha maka mengusap Nabi binasiyatihi, pada bun-bunan, apa ubun-ubun. Binasiyatihi, pada ubun-ubunnya Nabi. Wa alal imamati, dan di atas imamah. Imamah itu sorban yang diikatkan kepala. Udeng-udeng gitu wong pungangan. Ya kan, kayak Bapak kalau sholat Jumat selalu begitu. Karena dapat ijazah dari salah seorang guru, ya kan, yang mengijazahkan kalau sholat diupayakan, ya kan, pakai udeng-udeng. Kalau ngaji biasa aja, nggak pakai sorban, nggak pakai jubah. Kalau ibadah lagi sholat pakai, ya kan.
Imamah pakai. Kalau yang di kepala diikatkan itu namanya imamah. Kalau yang di bahu itu namanya apa? Bahasa kitanya sorban. Atas sorban, ini sorban. Bahasanya ida namanya apa namanya? Ada imamah, ada rida. Bahasa Arabnya rida, bahasa hadisnya. Anu dikebahukan itu namanya rida. Yang di bulat-bulat. Bukan ada yang gedenya segede roda lektor. Di bulat-bulat itu namanya imamah. Wa nasya muqaddimur ra'si, yang dinamakan nasya itu muqaddimur ra'si. Ya kan? Kepala bagian depan. Ini di sini nih. Ini ya kita kan namun bayi masih bulan-bulan ya. Bulan-bulan juga masih apa namanya? Masih lentur. Masih lemah. Juga kelihatan gitu. Gitu. Wahya juz'un minhu, dan dia adalah juz'un sebagian minhu dari kepala. Dan nasyah itu adalah bagian daripada kepala. Wal iktifa dan menganggap cukup bil mashi dengan mengusap alaiha kepada nasyah. Dalilun ala annal mashal juz'i huwa al mafrud. Dalilun itu menjadi petunjuk, dalilun itu menjadi dalil ala annal masha, atas sesungguhnya mengusap al-juz'a pada bagian, huwa mengusap bagian itu al-mafrudu yang dipardukan. Jadi dengan Nabi mengusap nasyatihi, ubun-ubunnya Nabi menunjukkan bahwa ini dapat dijadikan dalil yang fardu, dalam wudu itu hanya mengusap sebagian kepala. Namun tiru Nabi ubun-ubunan yang tengah. Ya kita kan suka begini ya. Bakal ditepakan, puk. Tuh. Itu alasannya apa alasannya Imam Syafi'i kenapa sebagian daripada kepala. Bahkan bahasa Sundana sok nyebutkeun sirah saeutik. Entong kemudian diselewatna jadi sirah anu leutik. Wayahsilu bi ayyi juz'in kana. Wayahsilu dan dihasilkan, wayahsilu dan hasil bi ayyi juz'in kana dengan bagian mana saja hasil. Maksudnya hasil adalah sah wudunya dengan mengusap bagian kepala mana saja. Sekalipun yang dilakukan oleh Nabi adalah ubun-ubunnya. Itu dalilnya begitu. Kemudian hadis berikutnya rawahu al-Bukhari, telah meriwayatkan, ada yang terlewat. Wadalla ala faridatin niyah, dan adapun dalil yang menunjukkan fardunya niat, awalahu pada permulaannya wudu, wa kadzalika dan demikian fi kulli mawatin dalam setiap tempat, tutlabu fihi niyah, tutlabu yang dituntut fihi dalam perkara an-niyatun niat, marwahul Bukhari. Adapun dipardukannya niat dalam berwudu sebagaimana pada setiap perkara yang dituntut dalam madhab Syafi'i untuk niat adalah hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari nomor 1. Wa Muslim dan Sahih Muslim nomor 1907 min hadisi Umar bin Khattab, dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dawuh Rasul, innamal a'malu bin niat. Innamal a'malu angin sahe piro-piro amal iku bin niati kelawan angin pastine sah opo al a'malu piro-piro amal bin niati kelawan niat. Sahnya amal itu hanya dengan niat. Ayla yu'taddu biha syar'an illa idza nuwiyat. Ayla yu'taddu, yakni tidak dihitung biha dengan amal syar'an secara syara illa idza nuwiyat, kecuali ketika diniatkan. Amal apapun, perbuatan apapun tidaklah dihitung amal, tidaklah dihitung perbuatan ketika tidak disertakan di dalamnya niat. Itu tafsirannya. Wadalala fardiyatihi, kayak tadi sudah penjelasannya, ini sudah mau adzan ya.
tentang pardunya tertib karena Qur'annya tertib dan Nabi mempraktekannya juga seperti itu. Ini satu alinea lagi tidak terbaca karena tadi ada ada iklan teman kalian yang suka bawel lagi ngaji ngomong sendiri mun hayang nyaho setan nyata nusok ngobrol dina pengajian hiji nu kadua mun hayang nempo setan nusok nundutan waktu pengajian itu dua nana setan. Wallahu a'lam bissawab. Maulaya sholli wa sallim abada ala habib lil alqiqo